Renungan Minggu ke-13 masa biasa dengan judul Kemerdekaan Sejati, bagaimana itu? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat. Hidup adalah anugerah, karena itu haruslah kita syukuri, kita jaga kelestariannya, dan kita perkembangkan. Kehidupan itu diberikan Tuhan Sang Pencipta melalui orang tua yang melahirkan kita ke dunia. Dan cenger, muncullah manusia baru. Ibu lupa akan sakit bersalinnya, dan bapak lepas dari kegalauannya menanti kelahiran sang bayi manusia baru. Semua bahagia. Memang kita dicipta, kita dilahirkan untuk semua. Namun apakah kebahagiaan itu akan berlanjut? Itu tergantung pada semuanya. Ya bapak, ya ibu, ya anak, dan juga situasi dan orang-orang sekitarnya. Maka berkaitan dengan itu, Tuhan Allah memberikan rambu-rambunya yang kita kenal dalam gereja Katolik adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian, tetapi sebenarnya itu 2 bagian yang menyatu. Bagian pertama, perintah yang pertama sampai ketiga itu berkaitan antara kita, hubungan kita dengan Allah. Kita menyembah dan kita menghormatinya. Namun menghormati dan menyembah Tuhan harus terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari terhadap sesama yang dituangkan dalam perintah 4 sampai dengan 10. Lalu siapakah sesama saya itu? Ya sederhana saja. Ya sesama manusia maupun juga sesama ciptaan Tuhan yang lain yang ada di lingkungan hidup kita. Menyembah dan menghormati Tuhan harus terwujud dalam mencintai dan menghormati sesama agar dapat terbangun kerjasama dalam perjalanan hidup ini. Itulah yang harus dijalani manusia dalam menjaga, melestarikan, dan memperkembangkan kehidupan, baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan bersama. Marilah sejenak kita dengarkan Injil Suci hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya dan putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Yesus ingin supaya murid-muridnya melekat padanya,
secara total. Seperti ini adalah orang, dan secara total berarti menyangkal diri. Itulah arti menyangkal diri, bukan tidak mengakui diri sendiri, tetapi mengikatkan diri secara total kepada Tuhan. Artinya tidak terikat pada diri sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang merdeka. Bukan menjadi manusia yang manut sakarepe dhewe, menurut kehendaknya sendiri, atau mau menang-menangnya sendiri, bukan. Tetapi bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Setiap orang adalah anggota suatu keluarga yang harus memiliki dan menghayati semangat kekeluargaan dalam cinta kasih. Dari situ kita bisa melihat ada dua sisi. Dari satu sisi, sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, kita harus saling mencintai. Kesadaran ini akan membuat kita manusia mampu memahami dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Itulah cinta sejati. Maka tidak boleh merasa benar sendiri dan selalu menyalahkan orang lain, atau bahkan sampai saling menghakimi satu sama lain. Sidik-sidik nesu, sidik-sidik muring-muring, nganti kaya ora tau salah wae. Nah, tentu saja hal ini akan mengganggu kebersamaan, akan mengganggu semangat kekeluargaan. Namun dari sisi lain, kita harus menjadi manusia merdeka. Meskipun kita tetap ikut bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, namun kita juga harus keluar, bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain, entah kita hidup di desa, entah kita hidup di kota. Kita tidak boleh terikat ketat dan hanya ngunder. Ngunder itu ya hanya dalam berkutat dalam keluarga saja sendiri. Memang kita akan merasa aman dan nyaman, tapi hidup kita kurang seimbang. Kita akan kehilangan banyak, tapi bila kita bersosialisasi, kita akan memiliki banyak saudara. Meskipun keluarga tetap juga menjadi tanggung jawab kita. Hal ini harus sudah ditanamkan dalam diri anak-anak sejak dini. Kalau sejak kanak-kanak sudah dilarang ini dan itu, jadinya perkembangan anak akan tidak sehat. Anak-anak harus diberi kebebasan, namun tetap harus dibimbing agar tidak kebablasan. Kalau suami atau istri disimpan di rumah, tidak boleh keluar dan tidak boleh ikut kegiatan ini dan itu, entah dalam gereja, entah dalam kampung, sesuai proporsinya, apa jadinya? Ya disirik ngomong, disingkiri orang, dianggap angkuh, dia tidak dikenal oleh orang. Namun sebagai orang dewasa, kita harus tetap semakin tahu diri. Aku ini siapa dan harus bagaimana. Memang hal itu kadang membutuhkan pengorbanan. Dalam Injil ditulis kehilangan nyawa, dalam arti yang luas itu siap berkorban. Inilah ada kisah yang sangat indah dalam bacaan pertama hari ini. Ing atase, ya sekali lagi jujur ya, saya tidak bisa mencari bahasa Indonesia ing atase itu apa. Ing atase wong asing, perempuan Sunem dan keluarga, dia bersedia menerima abdi Allah yaitu Elisa di rumahnya. Perempuan dan keluarganya itu tidak rela kalau abdi Allah itu sampai keleleran di luaran tanpa tempat berteduh dan beristirahat. Setiap kali Nabi itu datang, keluarga itu menyambutnya dengan hangat, bahkan lalu membuatkan ruangan di atas bagi sang Nabi. Dan setiap kali sang Nabi datang, dipersilahkan untuk naik ke atas beristirahat di sana. Keluarga ini sungguh-sungguh
menghayati bahwa orang lain itu adalah sesamanya, entah sama atau berbeda suku bangsa maupun keyakinannya, tetap sama-sama manusia. Dan ternyata mereka mendapatkan bonus, betul-betul bonus. Kenapa bonus? Karena itu datang dari Allah. Meskipun mereka tidak mengharapkannya, mereka mendapatkan sesuatu. Keluarga ini tidak minta apa-apa dari sang nabi atau dari abdi Allah. Meskipun mereka sudah berbuat baik kepadanya, Allah lah yang berbuat sesuatu kepada mereka melalui sang nabi yang berkata demikian. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak. Wah, jen orang nono orang ngimpi, keluarga tadi ketiban rezeki. Hilang aibnya menurut pemikiran orang Yahudi. Dalam suratnya kepada umat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 8 sampai 11 dalam bacaan kedua hari ini, Paulus mengatakan bahwa untuk mendapatkan hidup baru dalam Kristus, kita harus berani mematikan banyak hal yang tidak benar dan tidak baik dalam diri kita. Apakah itu egoisme kita, ya kesombongan kita, ya sikap fanatisme sempit kita, dan lain sebagainya yang semirip dengan itu. Saat sikap itu menguasai kita, seakan-akan kita itu Raja Gung Binatoro yang menguasai segalanya. Namun sebetulnya itu merupakan awal dari kehancuran yang kalau tidak teratasi, sekali lagi saya ulangi, namun sebetulnya itu merupakan awal dari kehancuran diri. Kalau tidak diatasi, akan menjadi bom bunuh diri yang meledak di tempat yang tidak berpenghuni dan akan menghancurkan diri sendiri. Dan hidup baru hanya ada dalam bayangan saja. Hilang semuanya, dan kita akan menjadi budak dosa dan tidak pernah akan menjadi manusia merdeka. Saudara-saudari terkasih, di penghujung renungan ini perkenankanlah saya mengutip sebuah tulisan yang intinya demikian. Dalam hidup ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kehidupan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Sedang yang kedua adalah kehidupan yang penuh gejolak, bertumpuk masalah dan dipenuhi penderitaan. Ya, kalau kita disuruh milih, tentu kita milih yang pertama. Mana ada orang yang mau bersengsara, pasti tidak akan memilih yang kedua. Namun masalahnya adalah ternyata kita tidak bisa memilih keadaan yang semulus jalan tol atau seempuk kasur sepanjang hidup kita. Akan selalu ada kerikil tajam dan batu sandungan dalam menjalani hidup ini. Tapi ada juga hadiah dan keberhasilan. Digambarkan dalam sebuah roda mobil, kadang di atas, kadang di bawah. Up and down, itulah kehidupan kita, jatuh bangun dalam memperjuangkan perjalanan, melaksanakan perjalanan menuju kesempurnaan sejati. Nah, karena kita pasti akan mengalami itu semua, entah yang menyenangkan dan lebih-lebih yang tidak menyenangkan, kita harus mempersiapkan diri, diperlukan sikap yang tepat dan sesuai. Di bagian lain ditulis antara lain demikian. Bagi saya hidup itu sederhana kok dan menyenangkan. Memang perlu perjuangan untuk memperoleh keberhasilan dan mencapai sesuatu. Kadang muncul hambatan-hambatan. Mengapa sederhana? Ya, karena sebetulnya tidak ada yang berlebihan dalam hidup ini. Sepertinya berjalan begitu-begitu saja.
Kalau lapar ya makan, kalau mengantuk ya tidur, kalau waktunya berangkat kerja ya berangkat, kalau waktunya gajian ya tersenyum, kalau gajinya kurang ya cari cara untuk minta tambahan gaji dan sebagainya. Kalau mau membeli mobil ya tapi tabungan kurang ya buat proposal kepada Tuhan dan mencari cara-cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau anak tidak patuh, bagaimana caranya supaya anak menjadi patuh dan sebagainya dan sebagainya. Tulisan ini lengkapnya ada dalam buku The Dharma Secret Power, karangan Ibu Naftalia Kusumawardhani, PSI, MSI, seorang psikolog dengan bermacam profesi. Maka saudara-saudaraku terkasih, untuk mampu menjalani hidup seperti itu, marilah kita berpegang pada nasihat Santo Petrus dalam 1 Petrus bab 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan harus selalu kita ingat bahwa hidup adalah anugerah. Maka haruslah kita syukuri, kita jaga kelestariannya, dan kita perkembangkan dengan merdeka, bebas yang bertanggung jawab. Itulah kalau dipertanyakan kemerdekaan sejati, bagaimana itu? Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Salam sehat. Bayat 28 Juni 2020. Yakobus Minarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat.